Malaysia, saya dipercaya sebagai pimpinannya Garuda, kepalanya. Saya rasa hari ini dapat mempersatukan kita untuk semakin lebih kompak, kemudian juga lebih bersemangat, kemudian juga lebih berasa jadi keluarga, sehingga kedepannya nanti Garuda juga memiliki keluarga yang sangat-sangat kokoh, yang notabene-nya setiap anggota keluarganya bisa memberikan yang terbaik dari yang terbaik yang mereka miliki. Dan harapan kita buat tahun kedepannya adalah kreativitas kalian bisa dijaga, kita bisa apresiasi lebih lagi tentunya dari perusahaan ke teman-teman, dan kita harapin juga teman-teman bisa giving something buat perusahaan yang bikin Garuda makin besar. Cara outingnya seru, kekeluargaan banget. Di sini kita bisa mengenal satu sama lain lebih dekat, terus lebih bisa memberikan masukan untuk Garuda dan mereview kegiatan 2018, dan semoga di 2019 Garuda bisa lebih eksis dengan semua kegiatan yang telah direncanakan, bisa lebih baik dan bisa terbang bersama-sama ke angkasa. Garuda semakin jaya, amin. Hai sahabat Garuda, kali ini Garuda Organizer akan punya konten-konten menarik yang ada di YouTube channel kita. Nah, konten menariknya apa aja? Kita bakal punya 2 konten, yaitu Garuda Corners dan G-Talks. G-Talks akan mengundang narasumber-narasumber yang menarik yang akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia kerja serta kepemimpinan. Sedangkan Garuda Corners akan berbicara mengenai tips and tricks seputar dunia kerja dan topik-topik menarik lainnya. Jadi, sahabat Garuda jangan lupa tanggal mainnya. Pastikan kalian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel Garuda Organizer. See you!
Kali ini kita akan membahas 3 hal yang wajib dimiliki oleh seorang pimpinan. Hai sahabat Garuda, jumpa lagi di Garuda Corners. Kali ini kita akan membahas 3 hal yang wajib dimiliki oleh seorang pimpinan. Pertama, seorang pimpinan harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi. Kenapa? Karena apabila seorang pemimpin tidak dapat mengkomunikasikan visi, misi, atau mengkomunikasikan tujuan kepada seluruh timnya, maka kemungkinan besar akan terjadi miskomunikasi yang ujung-ujungnya akan menghambat seluruh tim untuk mencapai goals yang sudah ditentukan. Kedua, seorang pemimpin harus dapat memotivasi timnya. Kenapa harus dapat memotivasi timnya? Karena seorang pemimpin baiknya jadi sebuah atau seorang inspirasi bagi teman-teman timnya itu sendiri. Di mana apabila dia dapat memberikan inspirasi dan motivasi yang baik, semangat kerja tim tentunya akan terus dapat dipertahankan. Dan yang ketiga, seorang pimpinan harus selalu bersikap positif. Kenapa? Khususnya pada saat-saat krisis atau pada saat-saat sulit, seorang pimpinan tidak boleh menunjukkan bahwa dia menyerah dalam menghadapi krisis tersebut. Jadi dia harus menunjukkan bahwa dengan berani, dengan positifnya dia, itu akan memberikan contoh yang baik pada timnya untuk tetap berjuang dengan sekuat tenaga. Jadi sahabat Garuda, selalu ingat bahwa seorang pimpinan harus memiliki 1. Kemampuan berkomunikasi yang baik, 2. Kemampuan untuk memotivasi timnya, dan 3. Selalu stay positif. Oke? Tapi perlu diingat, tidak hanya 3 hal ini saja yang dimiliki untuk menjadi seorang pimpinan yang handal. Masih banyak hal-hal lain yang perlu diperhatikan. Mau tahu apa saja? Tunggu di episode berikutnya. Sampai jumpa sahabat Garuda. Pada hari ini kita akan meneruskan berbicara mengenai kepemimpinan. Hai sahabat Garuda, apa kabar? Kembali di Garuda Corners. Pada hari ini kita akan meneruskan berbicara mengenai kepemimpinan. Mau tahu kelanjutannya? Check this out. Seorang pimpinan harus memiliki kemampuan untuk mendelegasikan tugas kepada seluruh anggota timnya. Kenapa? Karena seorang pemimpin itu bukan seorang Superman. Nah, dengan memberikan delegasi pada timnya, pemimpin memberikan satu kepercayaan yang sekiranya bisa membuat timnya itu semakin terpacu untuk memberikan yang terbaik di dalam diri mereka masing-masing dan menghasilkan sesuatu yang sangat berguna untuk mencapai tujuan yang sekiranya telah disepakati oleh bersama. Yang kedua, seorang pimpinan harus dapat berpikir kreatif. Kenapa? Karena dalam situasi tertentu, seorang pimpinan harus dapat berpikir out of the box. Karena dengan berpikir seperti itu, kadang-kadang sesuatu yang tidak terlihat atau sesuatu solusi yang sekiranya belum ditemukan dapat ditemukan. Ya, sehingga kita harus bisa memiliki helicopter view untuk segala situasi dan permasalahan yang ada. Jadi keep kreatif. Dan yang terakhir, seorang pimpinan harus memiliki hati yang besar untuk menerima feedback dari anggota timnya. Kenapa harus demikian? Karena kadang-kadang feedback itu bisa membantu kita untuk menjadi pimpinan yang jauh lebih baik dibandingkan apa yang sedang kita miliki sekarang. Oleh sebab itu, feedback harus selalu dianggap sebagai satu masukan yang positif untuk perbaikan diri serta membentuk kepribadian kamu sebagai pimpinan yang
akan jauh lebih baik di kemudian hari. Jadi, seperti yang kita sudah bahas sebelumnya di 2 episode ini, kalian sudah dapat mengambil poin-poin penting yang harus dimiliki sebagai seorang pimpinan. Jangan lupa, pemimpin itu bukan berarti harus berada di posisi puncak di dalam satu perusahaan. Tapi setiap pemimpin ada di dalam diri kalian masing-masing. Paling tidak, kalian bisa memimpin untuk diri kalian sendiri dan belajar terus sehingga pada suatu saat nanti kalian bisa menjadi seorang pimpinan yang sangat-sangat baik. Demikian dari saya, sampai jumpa sahabat Garuda di episode berikutnya. Hai sahabat Garuda, mau tahu keuntungan apa saja yang bisa didapatkan apabila perusahaan Anda ikut merekrut di dalam Mega Career Expo Jakarta? Check this out. Nah, rekan-rekan HRD, berikut ini sedikit benefit jika Anda ikut merekrut bersama kami di Mega Career Expo Jakarta. Yang pertama, banyaknya pilihan kandidat. Di sini, rekan-rekan HRD akan bisa memiliki banyak kualifikasi dan menemui banyak kualifikasi dari rekan-rekan pencari kerja, mulai dari lulusan SMA hingga dengan S1 atau S2 dari semua jurusan, baik yang sudah berpengalaman maupun yang fresh graduate. Dan biasanya, Mega Career Expo Jakarta ini sendiri dihadiri kurang lebih sekitar 20.000 pencari kerja dari dalam dan luar kota, yang tentunya akan semakin memudahkan rekan-rekan HRD untuk mencari calon pelamar atau calon karyawan bagi perusahaan Bapak Ibu. Yang kedua, menghemat waktu. Dengan mengikuti event Mega Career Expo Jakarta, rekan-rekan HRD bisa menghemat waktu dalam hal rekrutmen. Hal ini karena dalam job fair ini sendiri, rekan-rekan HRD bisa langsung melakukan seleksi awal, baik itu dengan langsung melakukan pengecekan CV atau bahkan juga tidak jarang melakukan interview on the spot. Karena di Mega Career Expo sendiri juga tersedia fasilitas interview on the spot untuk rekan-rekan HRD yang membutuhkan. Yang ketiga, dengan mengikuti pameran seperti Mega Career Expo atau Bursa Kerja, ini juga cukup melakukan branding bagi perusahaan Anda, membuat profil perusahaan Anda lebih dikenal secara luas, baik kepada rekan-rekan pencari kerja ataupun dengan rekan-rekan sesama HRD-nya yang ikut merekrut dalam acara ini. So, pastikan rekan-rekan HRD mengikuti acara ini Mega Career Expo Jakarta 2-3 Juli di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Senayan. Untuk teman-teman job seeker atau pencari kerja, untuk datang ke Gelora Bung Karno tanggal 2-3 Juli nanti dalam acara Mega Career Expo merupakan kesempatan yang sangat-sangat baik. Kenapa? Karena teman-teman pencari kerja yang pertama bisa langsung ketemu dengan lebih dari 100 perusahaan di sana dengan berbagai macam sektor industri, mulai dari consumer good, retail, perbankan, finance, insurance, media, dan banyak lagi. So, udah pasti akan ada banyak sekali pilihan dan ada ribuan lowongan kerja yang dibuka dari berbagai macam jenis pekerjaan, mulai dari HRD, accounting, marketing, dan lain sebagainya. So, buat para pencari kerja atau teman-teman job seeker, ini merupakan kesempatan yang baik sekali. Kali ini kita akan bahas soal 3 generasi yang lagi menguasai pangsa dunia kerja saat ini. Mau tahu? Saksikan selanjutnya. Hai, welcome back to Garuda Corners. Kali ini kita akan bahas soal 3 generasi yang lagi menguasai pangsa dunia kerja saat ini. Mau tahu? Saksikan selanjutnya. Generasi yang pertama adalah generasi X. Generasi ini lahir dari tahun 1995 sampai 1980 atau 81. Generasi ini dikenal dengan generasi yang mandiri karena umumnya mereka lahir pada saat orang tua mereka, keluarga mereka sibuk bekerja dan mencari nafkah atau mata pencarian. Nah, oleh sebab itu, anak-anak dari generasi X adalah anak-anak yang mandiri dan mereka juga sangat tersupport oleh lingkungan keluarganya untuk bisa mencari pencapaian diri lewat karir dan bekerja. Buat mereka, bekerja itu sesuatu hal yang wajib. Buat mereka, bekerja itu adalah sebuah kontrak.
buat mereka bekerja itu adalah cara untuk mencapai hidup yang sejahtera. Terlepas dari itu apa yang namanya sesuai dengan passion mereka kah, sesuai dengan apakah namanya pekerjaan itu mereka sukai atau tidak, tapi buat mereka pekerjaan itu adalah sesuatu yang diwajibkan untuk menyokong kehidupan mereka di masa menuju modernitas. Yang kedua adalah generasi Y, lahir dari tahun sekitar 1980 sampai 1990 atau paling batas maksimalnya 1993-95. Dari banyak artikel belum ada sih rentang waktu pastinya untuk generasi Y ini. Generasi Y ini adalah generasi pramilenial, di mana mereka yang mulai mempelajari soal teknologi, bahkan mengembangkannya, yang akhirnya sampai sekarang, generasi yang sekarang bergantung banget sama yang namanya teknologi, atau kita semua bisa nikmati namanya kemajuan teknologi. Yang ketiga adalah generasi Z. Generasi ini lahir dari rentang tahun 1993 atau 95 sampai 2000-an. Nah, udah pasti deh generasi ini adalah generasi milenial. Ya, kamu-kamu itu semua yang fresh grad atau yang mungkin udah punya pengalaman kerja 6 bulan atau 1 tahun atau bahkan mungkin sekarang udah 2 tahunan. Nah, tapi kalian termasuk pada generasi milenial. Ciri khas generasi milenial yang pertama apa sih? Mereka demen banget dengan yang namanya popularitas. Hampir setiap dari mereka sangat mementingkan yang namanya media sosial, eksis di media sosial, makanya di rentang tahun ini beragam media sosial bertumbuh dengan pesat, baik dari penggunaannya, usernya, bahkan aplikasinya. Nah, generasi X ini salah satu kelemahannya adalah mereka ini menyukai dengan hal-hal yang instan dan proses yang cepat. Nah, agak pro dan kontra kan ya dengan generasi sebelumnya? Nah, cukup pro dan kontra kan dengan generasi sebelumnya X dan Y, dimana bisa jadi X dan Y ini sekarang jadi atasannya generasi milenial. Sifatnya udah berbeda, generasi X dan Y yang suka sama proses bertemu dengan generasi milenial yang lebih demen sama popularitas, kerja yang serba cepat, sesuatu yang instan. Wow, kayaknya makin menarik nih buat dibahas. Nah, oleh sebab itu, buat tahu kelanjutannya, saksikan ya episode selanjutnya. Kalau kemarin kita sempat bahas soal 3 generasi, yaitu generasi X, Y, dan Z. Nah, kali ini kita akan bahas soal mengenai gimana sih caranya nih si generasi Z ini menghadapi atasan yang berasal dari generasi X dan juga generasi Y. Hai sahabat Garuda, Garuda Corners bakal balik lagi nih. Kalau kemarin kita sempat bahas soal 3 generasi, yaitu generasi X, Y, dan Z. Nah, kali ini kita akan bahas soal mengenai gimana sih caranya nih si generasi Z ini menghadapi atasan yang berasal dari generasi X dan juga generasi Y. Poin pertama, nah kalau misalnya generasi Z ini ketemu sama atasan yang dari generasi X, nah ini nih ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tipe atasan dari generasi X ini, satu, dia itu sangat menyukai sekali kalau karyawannya kerja cepat, terus kemudian tanpa banyak tanya. Jadi biasanya atasan ini mengharapkan si karyawan bisa mencari tahu lebih dahulu mengenai pekerjaannya dan menguasai bidang yang sudah dipercayakan kepada si karyawan. Nah, generasi Z ini terkadang agak terkendala kalau menghadapi atasan tipe dari generasi X. Karena apa? Biasanya generasi Z ini nih maunya serba instan. Yang kedua, nah tipe atasan dari generasi X ini, mereka itu sangat menghargai apa yang namanya sopan santun atau etika bekerja. Tercermin dalam hal sederhana saja sih yang mereka harapkan dari karyawannya. Misalnya, rajin menyapa setiap pagi ketika memang bertemu, entah itu di dalam lift, entah dalam pekerjaan. Kemudian ada memberikan sebutan-sebutan seperti bapak atau ibu sesuai dengan jabatan atau posisinya masing-masing. Dan mereka ini tidak terlalu suka dengan gaya bicara yang terlalu santai, karena buat mereka etika, terus kemudian posisi dalam pekerjaan itu menentukan jabatan seseorang. Nah, kalau tadi kita sudah bahas soal gimana sih kalau misalnya generasi Z ini ketemu sama atasan dari generasi X. Nah, kali ini kita akan bahas kalau generasi Z punya atasan dari generasi Y. Yang pertama,
tipe atasan dari generasi Y ini, mereka sangat suka dengan yang namanya disiplin. Buat mereka, karyawan diharapkan untuk bisa masuk waktu kerjanya on time, pulang kerjanya juga on time kalau memang tidak ada pekerjaan yang harus dikerjakan dengan lembur. Tapi mereka juga sangat menghargai karyawannya yang dengan sadar diri kalau memang pekerjaannya belum selesai, bersedia untuk melakukan lembur. Nah, yang kedua, tipe atasan dari generasi Y ini adalah tipe atasan yang mau turun ke lapangan. Mereka mau mendekatkan diri dengan karyawannya, bahkan bertanya, kesulitannya apa sih? Apa sih yang bisa disupport dari perusahaan kembali supaya si karyawan bisa memberikan kontribusi yang lebih baik? Buat mereka, atasan dan bawahan ini harus punya relasi yang lebih dekat dibandingkan hanya sekedar titel atasan dan bawahan. Nah, yang terakhir, atasan dari tipe generasi Y ini, mereka itu udah mulai suka sama yang namanya media sosial. Sehingga nggak jarang buat atasan dari generasi Y suka follow dari media-media sosial karyawannya. Tujuannya untuk apa? Mengenal lebih jauh, mengenal lebih baik sisi karyawannya. Nah, makanya nih nggak jarang kalau lagi ada foto bersama dalam sebuah perusahaan, nah si atasan nggak akan ragu-ragu deh buat nge-tag si karyawannya. Nah, berikutnya nih kita butuh saran dari kamu-kamu semua. Kira-kira nextnya di Garuda Corners mau bahas soal apa sih? Boleh ya bantu komen di bawah ini, atau bisa langsung hubungin kita lewat Instagram @GarudaOrganizer atau Twitter @GarudaOrganizer. Sampai jumpa sahabat Garuda, see you! Mau tahu ya job desk marketing apa aja? Mau tahu ya? Salah. Halo sahabat Garuda, perkenalkan kami dari Divisi Marketing. Saya perwakilan dari Divisi Marketing untuk Event Bazaar. dan saya perwakilan dari divisi marketing dari Non Bazar. Pada penasaran gak sih untuk Divisi Marketing sebuah event organizer itu ngapain aja? Dan suka duka dari divisi marketing itu apa aja? Sebelum kita mulai sharing, jangan lupa untuk Like, comment, and and subscribe. Well, as its definition, marketing itu artinya pemasaran. Dan untuk kita di sini sebagai event organizer, marketing berfungsi sebagai memasarkan event-event yang ada di Garuda Organizer. Nah, untuk di event organizer kita ada dua jenis event yang kita pasarkan. Yang pertama bazar dan yang kedua non-bazar. sebenarnya nggak beda jauh perbedaan antara job desk marketing bazar dan non bazar. Nah, perbedaannya itu terletak dari sasaran target itu sendiri. Kalau untuk job fair, sasaran targetnya lebih ke perusahaan, yang dimana perusahaan tersebut sedang membutuhkan karyawan baru untuk perusahaannya. Kalau untuk bazar, target kita adalah pengusaha yang memang memiliki brand tertentu dan ingin mempromosikan brandnya melalui event bazar. Iya. Well, kalau untuk bazar, kita selling booth kepada jenis tenan-tenan yang sangat beragam, mulai dari fashion, aksesoris, hingga food and beverage. Terlepas dari itu, kita juga mengembangkan sayap untuk event-event tematik, seperti bazar binatang, bazar kuliner pedas, bazar batik, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk job fair, kita lebih menyasar kepada perusahaan-perusahaan multinasional dan nasional. Contohnya seperti perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan, otomotif, jasa, perbankan, dan sebagainya. Suka dukanya, kalau untuk sukanya dari divisi marketing, kita yang pertama pasti memperluas networking. Karena kita di sini bekerja, kita menyasar target-target yang bisa dijadikan klien kita. Dan semakin banyak target atau klien yang bisa kita jadikan klien, semakin luas juga networking kita. Dan itu akan sangat menambah relasi kita untuk pekerjaan ini.
Kalau boleh gue tambahin, sebenarnya sukanya itu ada satu lagi sih, yaitu kepuasan dari tenan atau perusahaan itu sendiri. Betul. Dengan tenan dan perusahaan itu sendiri merasa puas, kita juga akan merasa puas dan bangga terhadap acara yang sedang kita laksanakan. Kalau untuk duka, sebenarnya tidak terlepas dari semua pekerjaan, pasti ada dukanya, pasti ada dukanya, pasti ada dukanya. Pasti ada dukanya. Dan untuk seorang marketing sendiri, as we know, kalau marketing bekerja untuk target, we are result oriented. Jadi ya memang dukanya sometimes akan ada dan dirasakan pada saat kita rushing terhadap target itu sendiri. Dan selain itu, dukanya itu pada saat tenan atau perusahaan tersebut memberikan feedback yang kurang baik terhadap kita gitu. Sebenarnya sih itu hal yang wajar gitu. Itu bisa menjadikan kita untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Deadline 3 bulan. Nah, udah pada tahu kan divisi marketing itu apaan? Penasaran? Ada divisi apa lagi sih di event organizer? Komen di bawah ini ya. Dan jangan lupa Like, comment, and subscribe. See you! Kita juga bantu untuk si creative design buat ngedekor bazarnya mau kayak gimana. Sahabat Garuda, kita dari divisi event content officer. Kali ini kita akan ngebahas divisi event content officer tuh apa sih sebenarnya dalam sebuah event organizer. Terus Job desk kita tuh sebenarnya apa aja? Bakal kita bahas sekarang. penasaran? Check this out. Jadi sebenarnya tuh divisi event content officer and content officer itu kita biasanya nyari konten dalam suatu acara bazar. Itu tuh bazarnya tuh bazar multi produk ya, ada fashion, ada food, aksesoris, iya betul betul aksesoris. Nah biasanya tuh kontennya kita isi tuh apa aja sih? Kita banyak mulai dari music performance, dance performance, terus ada juga kita ngundang artis. Selain itu ada creative workshop, sama kita ngundang kayak komunitas-komunitas gitu buat datang dan join di event kita. Nah, job desk kita itu kan cari konten nih. Selain cari konten, kita juga cari media partner. Media partnernya itu Kita biasa nyari dari radio-radio, koran, terus majalah, dan juga social media yang emang followersnya itu memiliki pengaruh yang cukup banyak lah. nah selain media partner, kita juga nyari bisnis partner. Bisnis partner tuh biasanya yang tadi udah disebutin di awal. Nah, job desk lainnya itu biasanya dalam sebuah event bazar kan kita suka ngedesain untuk gate, dekorasi bazarnya juga gitu. Jadi kita juga bantu untuk si creative design buat ngedekor bazarnya mau kayak gimana. Biasanya tuh media partner yang kita approach itu kalau dari radio yang emang udah sering banyak pendengarnya. Terus yang kedua tuh bisa koran, terus
post yang paling banyak sih kita media sosial, karena kan emang zamannya teknologi. Jadi kalau misalnya kita promosi lewat media sosial tuh lebih gampang, orang tuh lebih banyak ngeakses. Kalau bisnis partner tuh biasanya, Kalau bisnis partner itu kita mulai contohnya dari musik performance. Musik performance ini kita banyak ada yang pop, kadang ada yang klasikal juga, bahkan ada yang kayak emang musik daerah K-pop gitu atau kan. musik daerah juga ada gitu. Nah, buat kayak workshopnya ini itu creative workshop itu biasanya diisinya macam-macam. Ada yang ngejahit, bahkan buat yang targetnya anak kecil itu ada clay workshop, terus ada watercoloring. Tiap event pasti ada yang namanya itu workshop, creative workshop itu selalu ada. nah suka dukanya tuh kayak balance lah, ada suka ada duka. Nah sukanya tuh kayak kita jadi bisa kayak apa ya, ketemu orang baru, dapat koneksi, terus kayak dapat pengalaman mungkin karena kan kita sering kayak lebih sering meeting ya sama bisnis partner dan media partner yang bakal kita ajak kerja sama. Jadi kita kayak ya ngerti lah maksudnya, jadinya tuh kayak sistem kerja mereka gimana, sistem kerja kita kayak gimana gitu sih. Terus kan kayak namanya bazar, nggak boring kerjanya, kayak nanti kita, Turun langsung ke lapangan. Iya, turun langsung ke Biasanya lapangan. kita jaga event nih misalnya 4 hari gitu, kita 4 harinya selalu turun tangan langsung. Terus kayak kalau misalnya ada pengisi acara kayak workshop atau video class, kita jadi kayak ngerti gitu loh, karena kan kita harus nemenin mereka standby. Kalau musik jadi kayak ada hiburan deh buat kita, kayak asik banget deh. Tapi dukanya pertama kalau kita jaga event misalnya selama 4 hari gitu, karena kita selalu jaga event di tempat acaranya, kita selalu standby. terus setiap hari tuh pasti ada konten atau bisnis partner yang ngisi acara. Itu lumayan capek sebenarnya, karena kita pulang malam, terus besok paginya kita harus udah standby dari pagi lagi, terus pulang malam lagi. Nah itu mungkin lukanya di situ. Terus kalau sebenarnya kita butuh banget mereka buat join event kita, cuman sometimes kayak akan ada yang kayak nggak dulu ya kak gitu, penolakan lah. Itu sebenarnya agak sakit sebenarnya tolak tuh. Cuman ya mau gimana lagi, tapi kita tetap cari backupan gitu. Tapi ya harus kita walkingin, walkingin ya jalanin gitu. Durasi kerja kita biasanya 1 sampai 2 bulan sebelum acara kita udah mulai cari-cari buat mengisi acara di event kita. Tapi deadline-nya banget itu 2 minggu setengah kita harus sudah beres, sudah dapat semuanya gitu. Karena kita harus naikin promosi di Instagram kita. Jangan lupa di follow @garudaorganizer ya. Nah kalian udah tahu kan sebenarnya tuh divisi content officer tuh apa sih, terus job desk kita tuh apa sih, yang kita kerjain tuh apa aja sih. Nah, kalian penasaran nggak sama divisi-divisi lainnya yang ada di suatu event organizer? Nah, buat kalian yang penasaran, kalian bantuin kita buat bikin konten nih untuk YouTube kita, kayak divisi apa lagi sih yang mau kalian tahu, kalian komen di bawah ya. Di bawah. Jangan lupa di like, komen, Dan di subscribe YouTube-nya Garuda Organizer. See you. Asik. Hari ini kita bakal ngebahas tentang apa aja sih job desk dari seorang graphics designer di sebuah event organizer. Halo sahabat Garuda, balik lagi ke Garuda Corners. Asik. Hari ini kita bakal ngebahas tentang apa aja sih job desk dari seorang graphics designer di sebuah event organizer. Check this out.
banyak banget tugasnya. Banyak banget. Di sini kita harus buat ide-ide yang segar, yang hype, ya nggak? Iya, kita juga sebelum acara biasanya kita bikin konsepnya dulu nih, maunya seperti apa. Konsepnya itu bisa dilihat dari mana, bisa dilihat kapan mulainya acara tersebut, bersangkutan dengan hari apakah, atau acaranya di manakah, dan acaranya acara apakah. Kita harus bisa. Dan intinya kita harus nyiapin sebuah media yang bisa kita sampaikan kepada audiens dengan penuh informatif, unik, dan kreatif. Yang kita kerjakan setelah melakukan brainstorming segala macam dan kita nemuin konsep serta idenya, kita biasanya bikin apa sih? Media promosi ya? Media promosinya itu apa media aja? Promosi kayak BTL, Instagram, media sosial, Facebook, Twitter, dan YouTube. leaflet, poster, terus kita bikin get di sana untuk membuat acara tersebut jadi lebih menarik sih. Kita juga pasca event, kita biasanya bikin video apa sih, Go? Video-video ya tentang event tersebut secara keseluruhan, review, terus video-video untuk ucapan terima kasih kepada semua tenants maupun audiens yang sudah berpartisipasi dalam event tersebut. Nah, kalau dari software yang kita pakai itu, kita tuh cinta banget sama Adobe Family. Untuk digital marketingnya, kita pakai media software Adobe Photoshop dan juga Illustrator. Tapi biasanya untuk edit video juga kita pakai Adobe After Effects sama Adobe Premiere. Itu sih dua itu. Kita biasanya bikin desain untuk dari persiapan dulu ya, dari persiapan untuk acara, misalkan bikin video promosi, macam-macam, segala macam-macamnya lah pokoknya. Kita bikin selama 1 minggu sih kurang lebihnya. Nah, dari pre-production, production sampai post-production itu kita betul-betul. Kalau untuk itu semua kita bisa makan waktu 2 bulan ya, sampai selesainya acara ya. Karena kita update terus sih. Untuk eksekusi pembuatan desain emang kita yang ngerjain, cuman untuk brainstorming, ide segala macam itu kita dibantu juga sama divisi-divisi lain. Apa aja tuh divisi? Kayak konten, harus marketing, dan banyak deh yang kita minta sarannya dari mereka gitu. Iya, kita brainstorming bareng-bareng sama mereka. Terus kalian mau tahu nggak sih divisi-divisi yang lainnya? Apain aja, terus apa aja yang mereka kerjakan? Kalau emang kalian pengen tahu, kalian bisa komen di bawah untuk kalian request next video divisi mana yang akan kita ambil. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you.